Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Pemirsa, sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara balalajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu berharap Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini dimanapun lagi mendapatkan musibah banjir selalu diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diganti dengan yang lebih baik berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang kemarin masih berkaitan nasihat Al-Imam Al-Ghazali membawakan ucapan atau perkataan daripada Al-Imam Al-Hatim. Ada 8 hal yang menurut beliau didapat dari beberapa tahun dalam belajar kepada guru beliau yang bernama Al-Imam Asy-Syaqiq. 2 yang sudah kita pelajari hari ini insyaallah akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidhihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qal al-faidatu tsalisatu, faidah yang ketiga dari 8 faidah. Nadhartu ila hadzal khalqi, aku melihat kepada manusia yang hidup di alam ini. Fara'aitu kulla wahidim, maka aku melihat setiap orang yas'a, bekerja, berusaha, wa yat'abu, kemudian dia capek, lelah, fi tahsili syai'in, di dalam menghasilkan sesuatu, min hitamid dunya, dari harta benda dunia. Wa ma tahassalu alaihi hafizallahu wa farihu bihi lidhannihim annahum tahassalu ala syai'in. Apa yang mereka hasilkan, kemudian mereka jaga, mereka pelihara, dan mereka gembira dari hasil itu. Lidhannihim, karena sangkaan mereka, annahum tahassalu ala syai'in, bahwa mereka itu telah berhasil. Tsumma, kemudian kata beliau, nadartu, aku merenungi fi qawlihi, di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Dan apa saja yang ada di sisimu, apa-apa saja yang kamu miliki, yanfad, pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan sirna. Wa ma 'indallahi baq, dan apa saja yang ada di sisi Allah, baq, akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Fama, maka hasaltuhu, apa yang aku hasilkan, kata Imam Al-Hatim, wa jama'tuhu, dan apa yang aku kumpulkan dari dunia ini, fi sinina, beberapa tahun ini, tasaddaqtu bihi, aku sedekahkan, alal fuqara'i, kepada para fuqara, wa ja'altuhu, dan aku jadikan wadi'atan, sebagai tabungan, indallahi, di sisi Allah, liyakuna li, agar ia menjadi bagiku nanti, indahu, di sisi Allah, baqiyan, abadi, wazadan, sebagai tambahan amal, muddakhiran, yang
menjadi tabungan li akhirati, bagi akhiratku. Apa yang kita pahami dari nasihat Al-Imam Al-Hatim, beliau melihat hidup dan kehidupan manusia di dunia ini, terutama dalam mengumpulkan harta benda, kemudian kalau sudah terkumpul mereka jaga dan dengan itu mereka berbahagia. Itu yang beliau lihat. Tapi ketika beliau merenungi firman Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi di dunia ini termasuk bekerja untuk mencari sesuatu untuk dunia, maka sebenarnya nanti semua harta benda yang didapat akan hancur, akan binasa, akan lenyap. Dan itu bisa kita lihat dari hidup dan kehidupan, yang dimana hidup ini berakhir dengan kematian, dan orang yang meninggal dunia itu tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang dibawa dari harta benda, bahkan keluarga pun tidak ada yang ikut pada kematian kita. Nah, karena itu ketika beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau menjadi paham dan sekaligus juga membuat kita ikut menjadi paham tentang diantaranya tahu akan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dunia yang beliau dapatkan kemudian beliau kumpulkan, lalu beliau berikan, sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Untuk apa? Sebagai investasi, sebagai tabungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang namanya dunia akan binasa, tetapi amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, melalui ayat ini juga kita akan menjadi paham bahwa kalau kita memahami hidup ini untuk ibadah, maka kita tidak pernah tertipu oleh dunia. Bagaimanapun halawah manisnya dunia itu, godaannya dunia itu tidak akan menipu kita. Apa artinya? Kita tidak hidup di dunia ini untuk berfoya-foya, atau apa yang kita dapat dari dunia tidak kita gunakan kecuali untuk ibadah, untuk mencari nilai ibadah dengan dunia kita. Saat ini kita lagi belajar, saat ini barangkali orang tua kita memberikan sesuatu buat kita, semuanya dalam rangka ibadah. Orang tua belikan baju, belikan pakaian dan lain sebagainya, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita tidak tertipu. Kenapa? Karena digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seperti itu, maka kita akan merasakan ketenangan, kelapangan, bahkan kebahagiaan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan yang namanya harta benda kita untuk akhirat. Kita mempergunakannya semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mencari kebahagiaan akhirat kita. Dan yang terakhir, kita berharap dari ibadah yang kita lakukan berupa wasilah dunia, maka kita berharap semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian maka kehidupan kita di dunia ini tidak lain sebagai bekal kita, sebagai investasi yang akan terus-menerus
kita tabung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya nanti pada saat kita berada di akhirat Allah akan berikan itu buat kita, dan kita akan rasakan bahwa kesusahan di dunia kita akan menjadi kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.